Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Andrew Tope dari NIM 06319097. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas perbaikan tempat kerja di rumah. Untuk materi yang pertama itu adalah risiko biomekanika pada sistem muskuloskeletal. Untuk yang pertama itu adalah pengertian biomekanika dan muskuloskeletal. Untuk biomekanika itu adalah kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Dalam biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Untuk muskuloskeletal itu merupakan sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, dan tulang sendi. Selanjutnya itu adalah identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah ini ada profil info identifikasi masalah dalam aktivitas kuliah online di rumah. Selanjutnya itu adalah gangguan pada sistem muskuloskeletal. Untuk yang pertama itu adalah otot, ligamen, dan tendon. Selanjutnya adalah analisis risiko postur tubuh. Untuk analisis risiko postur tubuh ini pada sistem muskuloskeletal ini memiliki dampak kondisi pada bagian tulang dan belakang akibat posisi duduk yang salah. Berikut gambarnya. Setelah itu adalah analisis risiko postur tubuh. Yang pertama itu adalah ligamen. Muskuloskeletal dapat terjadi pada bagian lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu. Untuk tendon ini, muskuloskeletal dapat terjadi pada bagian otot betis, bahu, dan lengan. Selanjutnya itu adalah cara pencegahan pada muskuloskeletal. Yang pertama itu adalah olahraga yang teratur minimal 3 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya itu adalah konsumsi makanan bergizi. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin, protein, kalsium, dan vitamin D. Selanjutnya itu adalah risiko ergonomi akibat postur kerja. Untuk identifikasi masalahnya itu adalah belajar online di rumah. Berikut foto saat posisi belajar saya. Kemudian untuk pengukuran menggunakan metode REPA. Yang pertama itu, untuk yang step pertama itu adalah locate neck position. Untuk step pertama ini saya menggunakan +2, dikarenakan kepala saya agak menurun ke bawah. Untuk step 2-nya ini, saya menggunakan yang +3, dikarenakan setengah dari badan saya itu agak menekuk. Kemudian untuk yang step 3 ini, saya menggunakan +2. Kemudian untuk yang step 4, saya menggunakan, untuk step 4 ini saya dapat dari hasil step 1, 2, dan 3, yang dengan hasil 5. Kemudian untuk step 5, saya menggunakan +0. Untuk step 6 ini hasil penjumlahan dari step 4 dan step 5. Kemudian untuk yang B-nya ada arm wrist analysis. Untuk step 7, locate upper arm position. Untuk step 7 ini saya menggunakan +2. Kemudian untuk step 8 saya menggunakan +2 juga. Selanjutnya itu ada step 9, saya menggunakan +1. Dikarenakan saya dapat dilihat sedang memegang mouse. Untuk step 9-nya ini saya menggunakan +1. Setelah itu untuk step 10 ini didapat dari hasil step 7, 8, dan 9. Kemudian untuk step 11-nya ini saya menggunakan +0. Untuk step 12 hasil dari step 10 dan step 11 yang dengan hasil 2. Kemudian dapat dilihat di bawah ada tabel C-score. Untuk tabel C-score ini hasil tabel dari 5 dan hasil tabel dari step 6 dan step 13. Yang dimana hasilnya adalah 4. Kemudian untuk
activity score-nya itu saya menggunakan +1. Untuk final rebanya itu dapat dijumlah dengan hasil 5. Berdasarkan hasil dari pengukuran reba dengan hasil final score-nya itu adalah 5 atau 4-7. Bisa juga disebut dengan medium risk. Setelah itu adalah pengukuran menggunakan metode RULA. Untuk yang pertama itu adalah untuk step pertama itu adalah locate upper arm position. Setelah itu untuk step 1 ini saya menggunakan +2. Kemudian untuk yang step 2 ini saya menggunakan +2 juga dikarenakan tangan saya agak melengkung, agak menyiku. Setelah itu untuk step 3 saya menggunakan +2. Untuk step 4-nya ini saya menggunakan +1. Untuk step 5 saya mendapatkan hasilnya itu adalah 3. Kemudian untuk step 6 saya menggunakan +1. Dan untuk step 7-nya itu saya menggunakan +0. Untuk step 8-nya itu hasil akhir dari step 5 sampai dengan step 7. Kemudian untuk bagian B-nya itu adalah neck, trunk, dan leg analysis. Untuk step 9-nya saya menggunakan +3. Untuk step 10-nya saya menggunakan +3 juga. Untuk step 11-nya saya menggunakan +1. Kemudian untuk step 12-nya itu saya mendapatkan hasilnya 4. Kemudian untuk step 13 itu saya menggunakan +1 dan step 14 saya menggunakan step 0. Untuk yang terakhir itu adalah step 15, yang dimana step 15 ini adalah hasil akhir penjumlahan dari step 12 sampai step 14. Untuk final score itu saya mendapatkan 5. Nilainya 5. Berdasarkan hasil dari pengukuran RULA dengan hasil final score-nya adalah 5. Kita dapat melihat untuk hasil skor 5 itu bisa dibilang feature investigation. Untuk materi selanjutnya itu adalah antropometri. Antropometri itu adalah sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang, otot, dan jaringan adiposa atau lemak, dan antropometri digunakan untuk sebagai keperluan seperti perancangan stasiun kerja, fasilitas kerja, dan desain produk agar diperoleh ukuran-ukuran yang sesuai dan layak dengan dimensi anggota tubuh manusia yang akan digunakan. Selanjutnya itu adalah analisa tempat belajar. Berikut adalah gambar dari merupakan kegiatan pada saat belajar online di rumah masing-masing. Selanjutnya itu adalah penyebab keluhan MSD. Tinggi meja yang digunakan untuk peletakan laptop. Selanjutnya itu adalah tinggi meja yang digunakan untuk peletakan alat tulis. Untuk data antropometri yang digunakan itu, saya menggunakan beberapa data. Yang pertama itu adalah tinggi tubuh, tinggi bahu, tinggi dalam posisi duduk, tebal paha, panjang lutut, panjang tangan, panjang kaki. Untuk persentilnya saya menggunakan 50 tahun. Sebelahnya ada rekap data. Untuk rekap data ini ada suku, jenis kelamin, tahun, dan usia. Untuk sukunya itu suku Batak, untuk jenis kelaminnya itu laki-laki, kemudian untuk tahunnya itu 2016 sampai dengan 2018, untuk usianya itu 18 tahun sampai dengan 22 tahun. Selanjutnya itu adalah usulan perbaikan. Untuk keadaan saat ini, tinggi meja yang digunakan untuk laptop adalah 20 cm. Untuk usulan perbaikannya itu, tinggi meja yang digunakan untuk laptop adalah 24 cm. Kemudian tinggi meja untuk keadaan saat ini ada tinggi meja yang digunakan untuk alat tulis adalah 21 cm. Kemudian untuk tinggi meja yang digunakan untuk alat tulis ini adalah 25 cm. Untuk materi selanjutnya itu adalah merancang display untuk tempat belajar di rumah. Untuk identifikasi masalahnya itu adalah membuat rancangan display dalam ruang belajar mandiri di rumah masing-masing. Untuk persoalan yang dihadapi dalam belajar, untuk masalah yang pertama itu mengalami keterlambatan dalam mengikuti kelas. Kemudian untuk masalah kedua itu mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas.
Selanjutnya itu adalah perancangan display problem. Problem 1. Untuk perancangan display problem 1 ini membuat yang pertama itu adalah membuat catatan kecil berisi KRS mahasiswa. Kemudian untuk yang kedua, tempelkan di sekitar meja belajar. Selanjutnya itu untuk yang masalah kedua ini, yang pertama adalah membuat catatan kecil berisi tugas setiap mata kuliah dan dicatat deadline tugas tersebut. Kemudian untuk yang kedua, tempelkan di tempat yang dapat dilihat secara jelas, sepertinya depan meja belajar. Selanjutnya itu ada hasil implementasi rancangan display. Untuk materi selanjutnya adalah mengukur beban kerja mental mahasiswa dengan NASA NTLX. Deskriptor beban mental berdasarkan NASA NTLX ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan waktu, performasi, usaha, dan tingkat prestasi. Selanjutnya itu adalah tahapan NASA NTLX. Untuk pembuatan atau wake-nya itu pembelajar secara daring, faktor yang paling dominan yakni kebutuhan mental atau KM. Selanjutnya itu ada di tahapan NASA TLX ini ada nomor pasangan dan pilihan, seperti nomor 1 itu ada KF, KM, KF. Di sini saya menggunakan KF-nya itu 1, kemudian untuk KM-nya itu 2, untuk KW-nya itu 4, untuk PF-nya 3, U-nya 3, dan TF-nya 2. Selanjutnya itu untuk menghitung nilai produknya itu KF dikali 70, kemudian KM-nya dikali 100, kemudian KW-nya dikali 70, PF-nya dikali 80, U-nya dikali 70, TF-nya dikali 80. Setelah itu untuk menghitung nilai WWL-nya itu hasil penjumlahan dari hasil nilai produk, yang dimana hasilnya itu adalah 1160. Setelah itu ada menghitung rata-rata WWL. Untuk menghitung rata-rata ini hasil dari nilai WWL yaitu 1160 dibagi 15 dengan hasil 77,33. Setelah ini kita dapat melihat ada tabel kategori dan scale. Untuk hasil tadi yaitu 77,33 itu bisa dikategorikan dengan height. Yang dimana height itu adalah dengan skala 61 sampai 80. Untuk analisa hasil pengolahan data tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan NASA NTLX rating, perhitungan beban mental didapat nilainya rating adalah 77,33. Hasil rating tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori high atau tinggi. Sebaiknya dapat mengatur waktu produktivitas supaya tidak berdampak ke depannya. Untuk materi selanjutnya itu adalah analisa faktor lingkungan kerja. Untuk pengertian lingkungan kerja itu, lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam perusahaan yang memengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang mempengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugasnya. Untuk faktor lingkungan kerja, ada pencahayaan. Untuk pencahayaan ini ada lokasi pencahayaan, sinar matahari, lampu meja, lampu ruangan. Kemudian untuk kebisingan ada sumber bising ada di dalam dan di luar rumah. Kemudian ada peredam bunyi, musik, dan headphone. Lingkungan termal ini ada temperatur, kelembapan, aliran udara, faktor personal. Berikut adalah foto lingkungan kerja saya. Setelah itu ada analisis lingkungan kerja. Yang pertama itu adalah pencahayaan. Untuk pencahayaan ini dapat dilihat dari segi pencahayaan daripada kamar saya, bahwa pencahayaan pada lingkungan kerja saya memiliki cahaya yang cukup. Setelah itu ada sinar matahari. Untuk sinar matahari pada lingkungan kerja saya dapat dikatakan yang cukup, sehingga dapat menerangi lingkungan kerja saya. Setelah itu ada lampu ruangan. Untuk lampu ruangan ini di lingkungan kerja saya dapat dikatakan lampu yang nyaman dan tidak terlalu terang sehingga nyaman untuk melakukan aktivitas.
Kemudian ada kebisingan. Untuk kebisingan tidak terdapat kebisingan atau kendaraan yang berlalu lalang sehingga mengakibatkan kebisingan. Setelah itu ada lingkungan termal. Sebaiknya suhu ruangan yang digunakan dalam temperatur 22 sampai 25 derajat Celcius sehingga nyaman melakukan aktivitas di lingkungan kerja. Kemudian menggunakan pakaian tipis agar tidak menyebabkan keringat di saat melakukan aktivitas di lingkungan kerja. Sekian dan terima kasih.